لك الحمد يا رحمن على كل نعمة، لك الحمد يا حنان على كل لحظة، لك الحمد على كل نعمة. الذي أنعمنا وإليكم بهذه النعمة الكبيرة، جعلنا وإياكم من أمة خير البشر، وجعلنا منكم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه وخليله ورسوله، صلاة يتسل به الروح المصلي عليه به، وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويغضب بها في عناية الله في حزبه. اللهم اجعلنا من حزب نبينا محمد والسير على دربه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المكرم Ayahanda Al-Habib Umar Al-Qadri yang semoga Allah berikan manfaat kepada kita dengan menatap wajahnya, karena beliau telah menatap wajah-wajah orang saleh yang terlebih dahulu para pengurus masjid jami' yang dimuliakan oleh Allah, hadirin dan hadirat yang senantiasa dalam kemuliaan Allah. Dengan diberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian tadi sama-sama telah kita berzikir, mengingat, menyebutkan, memuliakan, mengkuduskan nama Zat yang Maha Agung Allah. Kita tunduk di bawah kekuasaannya, kita berharap akan ridha-Nya, kita berharap akan nikmat-Nya, karunia yang sungguh amat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita bersama-sama duduk di masjid ini, di rumah ini, dalam pandangan yang maha suci, dalam pandangan yang maha agung, yang tidak mungkin kita berkumpul, yang tidak mungkin kita bertemu, yang tidak mungkin kita dapat duduk jikalau tanpa izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Syukuri nikmat yang terbesar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad, yang karenanya kita dijadikan umat yang termulia, umat yang teragung, umat yang terhebat, karena kita menempel dengan orang sosok mulia yang kelahirannya bahkan dulu diciptakan sebelum Adam bi'al-mayam, diciptakan cahaya Nabi Muhammad sebelum penciptaan Adam 1000 tahun sebelumnya, dan umatnya adalah sebaik-baik umat, dan umatnya bahkan seorang Nabi dan Rasul pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Dan kita alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah. Tanpa kami meminta, dari ketiadaan kami Kau adakan kami, dari ketiadaan kami Kau wujudkan kami, dan Kau berikan kami kesempatan, Kau berikan kami anugerah yang amat besar. Kau jadikan kami umat yang terbaik, umat yang termulia, umat yang teragung. Dan saat ini pun Kau berikan kesempatan kami, tanda yang berbeda, yang sangat berbeda dari orang-orang munafik dan orang mukmin yang hakiki, di mana kala mereka sholat subuh berjamaah, tanda mereka adalah seorang mukmin yang hakiki, karena seorang munafik akan sulit melaksanakannya, seorang munafik akan berat melakukannya. Ya Allah, kami bersyukur atas nikmat-Mu yang amat besar,
di mana di bulan yang dimuliakan ini, di bulan yang diagungkan ini, di bulan Rabiul Awal, tempat lahirnya baginda sang kekasih Allah, manusia pilihan Allah, yang Allah letakkan kecintaannya bagi mereka yang mencintai Nabi Muhammad. Ati'uni wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Nabi Muhammad. Wa in tanazzaltum bi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Taati Allah dan Rasulnya dan para pemimpin-pemimpin kalian. Jika ada sesuatu yang bertentangan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Telah jelas garis yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad, telah jelas ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bukanlah perkara mudah hingga kita 1400 tahun, 14 abad yang lamanya kita masih mengenal kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga detik ini kita mengejar agama Islam. Azan berkumandang dari negeri barat hingga timur, berkumandang di mana-mana. Berkat perjuangan, bukan dengan perjuangan yang dengan leha-leha dan tidur saya. Perjuangan yang dikejarkan oleh Nabi Muhammad, perjuangan yang amat berat. Terusirkan dari kotanya yang tercinta, dimusuhi oleh para keluarganya. Bahkan ketika mendakwakan satu persatu dikatakan tukang sihir, dikatakan tukang tenun, dikatakan Nabi Muhammad seorang pendusta. Bahkan ketika masuk ke kota Taif bersama Zaid bin Haritha, dilempari batu. Nabi Muhammad duduk selama 10 hari di kota Taif. Yang didapatkan, padahal Nabi tidak ingin menginginkan harta, Nabi Muhammad tidak menginginkan kekuasaan, Nabi Muhammad tidak menginginkan kedudukan. Yang diinginkan hanya manusia selamat daripada siksa di dunia dan siksa kelak di akhirat. Yang diinginkan oleh Nabi Muhammad agar tidak menyembah berhala yang tidak memberikan manfaat atau mudarat. Tapi apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad? Lemparan batu yang seakan-akan di dalam riwayat seperti turunnya hujan yang sangat deras. Batu yang ditimpa ke wajah Nabi Muhammad yang saat itu ditemani oleh sahabat yang bernama Zaid bin Haritha. Saat ini kita menerima ajaran itu dengan sukarela. Tidak ada lemparan batu ketika kita menyerukan agama Allah. Tidak ada lagi kajian kita ketika kita melaksanakan ajaran Allah. Di dalam riwayat babak belur Zaid bin Haritha, kepala sedangkan kaki suci Nabi Muhammad berlumuran darah. Hingga tapak demi tapak yang dijalani oleh Nabi Muhammad menggambarkan bekas perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan di bulan ini, di bulan kelahirannya, pantaskah kalau kita bersyukur, kalau kita bergembira karena berkat perjuangan beliau kita mengerti kalimat Islam, kita mengerti kalimat iman, kita mengerti akan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di doa yang masyhur, Nabi Muhammad berdoa ketika dihujani oleh bangsa Taif dengan batu. Allahumma inni al-qudafil quwwati wa qillatil hillati wa hawinni 'alan nas anta arhamar rahimin ya rabbil mustad'ifin ila man takiluni ila ba'idin yatahjimuni aw ila gharibin malaktahu amri illam yakun ghadabun 'alayya fala ubali. Ya Allah, aku mengeluh akan kekuatanku, kelemahan kekuatanku,
kekurangan strategiku dalam menghadapi manusia. Sosok yang termulia, yang berkatnya diciptakan alam semesta. Sosok termulia, yang berkatnya diciptakan Nabi Muhammad, dari cahaya Nabi Muhammad diciptakan alam surga, alam kursi Allah, bumi dan langit berkat cahaya Nabi Muhammad. Wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, wahai Zat yang menolong kelompok yang lemah, setelah ini ingin kau bawa kemana lagi aku ya Allah? Kepada yang jauh yang akan menggangguku, atau kepada kelompok dekat yang akan menguasai nasibku? Jikalau kau tidak marah kepadaku, aku tidak hiraukan itu ya Rabb. Keridhaan dari seorang Nabi yang maha agung, keridhaan dari seorang Rasul yang termulia. Sungguh akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad tiadalah kurang bagi kita sebagai uswatun hasanah. Bagaimana dia membalas kebaikan-kebaikan bagi orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Bagaimana dia memperlakukan orang musuh-musuhnya dengan lembut. Bagaimana dia memperhatikan umatnya. Bahkan ketika ajalnya hendak tiba, yang dipikirkan bukan siapa-siapa. Yang dipikirkan kita umatnya akhir zaman. Yang dipikirkan hanyalah kita umat yang bakal datang di akhir zaman. Karena Rasulullah tahu bakal tidak ada lagi Latta, Uzza dan Manna sebagai berhala. Tapi umat di akhir zaman memiliki berhala-berhala yang lain, yang berupa dinar dan dirham serta kekuasaan. Mereka saling berebut, mereka saling menyakiti, mereka saling membunuh, mereka saling bersaing hanya demi Tuhan yang baru berupa dinar dan dirham dan kekuasaan. Sehingga antara satu mukmin dan mukmin yang lain rela saling menjatuhkan hanya untuk sebuah kedudukan. Antara satu mukmin dan muslim yang lain rela bersaing dan menjelek-jelekan hanya untuk suatu harta benda yang tidak akan pernah bernilai ketika kita ajal telah datang dan kita dimasukkan ke dalam kubur. Kita baru tahu sesuatu yang kita kejar selama ini di dunia tiada pernah bermanfaat kecuali amalan soleh. Duduknya kita di masjid ini baina tulu'il fajr ila tulu'is syams adalah sesuatu yang istimewa. Sedangkan sesuatu yang telah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang kita kejar padahal Allah telah menjaminnya, itulah yang menyebabkan kita lalai dan kita baru tersadarkan ketika kita masuk ke dalam liang kubur. An-nasuniyam fa'iza matu fantabahu. Manusia semua dalam keadaan tidur. Jikalau dia mati baru dia sadar apa yang dia kejar dari dunianya, apa yang dia inginkan dari dunianya tidaklah bermanfaat. Apakah yang dia kejar dari dunianya tidaklah dapat menolongnya dari siksa kubur, kecuali amal saleh yang dibawanya, kecuali didikan kepada anak yang selalu mendoakannya, kecuali harta yang selalu disedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, mari melalui kesempatan di bulan yang mulia ini kembalikan asal fitrah kita kepada Allah. Bukankah Allah pernah berfirman di dalam hadits qudsi yang sangat panjang,
Ya ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Wahai hamba-hambaku, kuciptakan kalian untuk beribadah kepadaku, janganlah kalian bermain-main. Dan aku ciptakan kepada kalian, aku jaminkan untuk kalian rezeki kalian. Janganlah mempersulit dan mempercapek pikiran kalian. Di saat pandemi Allah sedang menguji kita saat ini, untuk semakin kita sadar mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah hikmah banyaknya waktu luang kesempatan kita untuk semakin berzikir kepada Allah, semakin dekat dengan keluarga kita, semakin mempererat tali silaturahmi kita, semakin memperbaiki hubungan kita. Wa izzati wa jalali, demi keagungan dan kemuliaanku Allah bersumpah, in radita bima qasamtuhu laka, jikalau kalian ridha dengan apa yang telah aku berikan kepada kalian, arahtu qalbaka wa badanak wa kunta indi mahmuda. Jikalau kalian rela apa yang telah ditetapkan kepada kalian, maka akan tenang jiwa kita, tidak akan lelah badan kita, karena rela telah apa yang diputuskan untuk kita. Bahkan Imam Haddad di dalam syairnya, alladzi li ghairik lam yazil ilaik, alladzi kusim la hasilun ladaik. Pengarang kitab Ratibul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan dalam syairnya, jikalau itu milik yang lain tidak akan pernah sampai untuk kalian. Jikalau itu milik kalian pasti akan datang dengan jalan apapun. Dan lanjutan dari hadis qudsi tadi, fa izzati wa jalali, dan demi kemuliaan dan keagunganmu, in lam tarda bima qasamtuhu laka, jika kalian tidak ridha dengan apa yang aku berikan, hanyalah keluhan-keluhan sehingga kita semakin jauh kepada Allah, maka laksana kita seperti binatang buas yang berlarian di malam hari mengejar mangkanya dan tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah. Wahai ibadi, lan tatlub ibadatul ghad, kenapa kau menuntut kepadaku rezeki ghad, harta untuk tahun depan, rezeki untuk 10 tahun ke depan, sedangkan aku tidak pernah menuntut kalian untuk ibadah esok hari. Wahai hamba-hambaku, aku cinta kepada kalian, maka wabihati, dengan hak kecintaanku kepada kalian, maka cintailah aku. Allah sangat mencintai kita dengan menundukkan kita di tempat ini. Allah sangat menginginkan kita berharap hanya kepadanya, memohon hanya kepadanya di waktu mustajab, baina tulu'il fajri, sampai dengan terbitnya matahari. Bahkan di dalam riwayat, orang yang mengerjakan salat fajar secara berjamaah, kemudian duduk mengerjakan salat sunnatul fajar, membaca doa fajar yang awalnya Allahumma nas'aluka rahmatan min indi tahdi biha qalbi sampai akhir, kemudian berzikir dan duduk di tempatnya sampai terbitnya fajar, maka dia memiliki fadilah seperti orang yang haji mabrur dan mengerjakan umrah. Siapa yang mengerjakan doa salat 2 rakaat sebelum fajar, salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh, maka khairun minad dunya wa ma fiha. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan itu. Kekurangan dari diri kita adalah rasa yakin kepada Allah atas apa yang telah dijanjikan oleh Allah, sehingga melelahkan badan kita dengan momentum kelahiran bulan Nabi Muhammad. Mari bersama-sama
kita introspeksi diri saya pribadi dan hadirin pada umumnya. Sudah seberapa besar keyakinan kita akan janji-janji Allah? Sudah seberapa besar keyakinan kita kepada Allah? Mari sama-sama kita memohon kepada Zat yang Maha Melihat, kepada Zat yang Maha Mendengar, kepada Zat yang Maha Menyaksikan. Bukankah di waktu ini waktu diistijabkannya doa? Mohonlah kepada Allah, bersihkan hati kita, niat-niat yang baik, agar ditambah keimanan atas keimanan, agar ditambah kenikmatan kita ketika menyebutkan namanya. Ya Allah, ya Rabbana, kami hamba-Mu yang sering lalai, ingatkanlah. Kami hamba-Mu yang kadang lupa, sadarkanlah. Jangan kami biarkan hidup kami merasa egois, kami lupakan saudara kami sesama mukmin dan sesama muslim yang lain. Ya Allah, ya Rabbana, Kau Zat yang Maha Melihat, Kau lihat kami. Kau Zat yang Maha Mendengar, telah Kau dengarkan kami. Dari semenjak tadi kami berkumpul di rumah-Mu, ya Allah, hanya untuk tunduk dan patuh kepada-Mu, ya Allah. Tiada maksud kami untuk pamer di hadapan manusia lain, semata-mata karena kami ingin mengharapkan keridhaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami umat Nabi Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad karena selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, pandangi kami dengan pandangan cinta-Mu, ya Allah. Kami titipkan keluarga kami titipkan anak-anak kami titipkan lingkungan kami dari penjagaan-Mu yang tidak pernah lepas, karena kami tidak dapat menjaga mereka 24 jam, ya Rabb, tapi Kau akan menjaga dengan penjagaan-Mu, ya Allah. Tuntun lisan ini, ya Allah, hanya berkata dengan perkataan kebenaran. Tuntun lisan ini, ya Allah, hanya untuk dengan mengingat-Mu, ya Allah, sehingga terbesit di dalam jiwa kami, selalu bergetar ketika mengingat nama-Mu, selalu bergetar ketika mengagungkan-Mu. Tentram jiwa ini ketika mengingat kebesaran dan kedermawanan-Mu. Timbul rasa takut kami akibat kesalahan kami dan kelalaian kami kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jangan Kau biarkan kami memilih jalan kami sendiri sehingga kami tersesat di akhir zaman yang serba fitnah ini, ya Allah. Tapi tuntun langkah kaki kami, tuntun kami, ya Allah, tuntun kami, ya Allah, tuntun kami, ya Allah, di jalan yang Kau ridhai, di jalan yang Kau selamatkan, di jalan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ampuni kami atas hilaf yang pernah kami lakukan. Ampuni kami atas penyelewengan daripada kewajiban kami sebagai hamba-Mu. Demi Allah, ya Rabb, jikalau kesalahan yang kami lakukan bukan karena kami ingin menentang kebesaran-Mu, tapi karena murni kelemahan kami, karena murni kelemahan kami dalam menghadapi hawa nafsu yang sering menggoda kami, ya Allah. Jikalau malam-malam kami habiskan dalam kelalaian, bukan karena kami tidak rindu bermunajat kepada-Mu, ya Allah, tapi karena hawa nafsu dan setan dan kelemahan kami yang masuk ke dalam jiwa ini, sehingga kami tidak mampu bermunajat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, jangan Kau pernah tinggalkan kami, ya Rabb. Ya Rabb, apabila kami lemah, kuatkanlah. Apabila kami berputus asa, berikanlah harapan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kami kesempatan untuk dapat melihat wajah kasih-Mu di dunia, agar kelak dapat melihatnya di yaumul qiyamah, agar kami tidak termasuk kelompok yang merugi, ya Arhamar Rahimin. Hanya ini waktu yang diberikan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat. Dan di akhir Al-Fakir mohon doa dari Habib Umar Al-Ghazali agar dapat menyampaikan doa.
Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi